Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktik Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan Dea Ernayanti, Gina Fahmi, Indah Puspitasari, M. Rizky Faisal, dan Sofa Asyrafah akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama itu ada kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik sekolah adalah pengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencangkup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan memuat antara lain yang pertama ada permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga ada waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat ada waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Yang dimaksud waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Itulah sebabnya kalender pendidikan keberadaannya di sekolah memiliki peranan penting untuk efektivitas proses atau kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kalender pendidikan akan memudahkan guru untuk membuat program tahunan dan program semester. Kedua program tersebut selanjutnya diimplementasikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada contoh pedoman kalender pendidikan atau kalender akademik. Namun untuk SMP Lab School UPI kita tidak menemukan, jadi kita mengganti contohnya dengan kalender akademik tahun 2019 atau sampai 2020 di Provinsi Banten. Bisa dilihat ya gambarnya. Berdasarkan kalender akademik Provinsi Banten tahun pelajaran 2019 sampai 2020 dinyatakan bahwa tahun pelajaran 2019 atau 2020 itu dimulai pada hari Senin 15 Juli 2019. Pelaksanaan hari pertama masuk sekolah pada jenjang SMP itu mulai tanggal 15 sampai 20 Juli 2019 yang diawali dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS bagi siswa baru. Terkait waktu pelaksanaan penilaian akhir semester 1 yang dikenal dengan PAS tahun pelajaran 2019 sampai 2020 dan penilaian akhir semester 2 yang dikenal dengan istilah penilaian akhir tahun atau PAT tahun pelajaran 2019 sampai 20 berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2019 sampai 2020 pelaksanaan penilaian akhir semester 1 akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember sampai 7 Desember 2019. Sedangkan pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 9 Juni 2020. Pada kalender pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2019 sampai 2020 dinyatakan bahwa penyerahan raport kepada siswa untuk semester 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Desember 2019, sedangkan penyerahan rapor kepada siswa untuk semester 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2020. Jadwal libur sekolah akhir semester akan berlangsung mulai Senin 21 Desember 2019 sampai dengan Selasa 4 Januari 2019. Sedangkan libur akhir tahun pelajaran 2019 sampai 2020 atau libur akhir semester genap akan berlangsung mulai 26 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2019. Salah maksudnya 2020.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya mengenai perencanaan di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang rencana kegiatan, anggaran, dan sekolah. Apa itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah? Seperti yang kita ketahui, rencana kegiatan anggaran sekolah merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran, dan disebut juga sebagai dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah serta disahkan dinas pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Selain itu, RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah juga hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, yang terdiri dari pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang dan yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Selanjutnya yaitu urgensi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Satu yaitu implementasi PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bahwasanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini adalah sebagai salah satu implementasi dari peraturan tersebut yang berisi menyatakan kewajiban satuan pendidikan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi berdasarkan ke peraturan tersebut, secara tersurat pemerintah memerintahkan kepada satuan pendidikan dengan harapan dengan adanya rencana kegiatan anggaran sekolah ini dapat menunjang sistem pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan juga akuntabel. Selanjutnya yaitu ada sebagai pedoman kerja atau kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah. Selain itu juga menjadi rujukan identifikasi dalam pengajuan sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah. Lebih jauh lagi, penyusunan rencana kegiatan sekolah ini akan memudahkan sekolah untuk mengetahui secara rinci tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan kewajiban sekolah tercapai. Dari sisi partisipasi, rencana kegiatan dan anggaran sekolah memberikan dukungan terhadap diperhitungkannya harapan-harapan para pemangku kepentingan sekolah, baik eksternal maupun internal, tanpa mengabaikan kondisi nyata sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana menyusun RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah. Adapun RKAS merupakan penjabaran operasional dari RKS atau rencana kegiatan sekolah. Artinya, isi program RKAS ini lebih detail dan lebih berjangka waktu pendek, yaitu 1 tahun. Bila rencana kegiatan sekolah dibuat pada awal tahun untuk 4 tahun ke depan, maka rencana kegiatan anggaran sekolah ini dibuat pada setiap awal tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa ketentuan perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah. Ketentuan yang paling mendasar isinya tidak boleh menyimpang dari rencana kegiatan anggaran sekolah tersebut. Ketentuan lainnya dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah yaitu pertama yaitu menggunakan strategi analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat, di mana sebelum menyusun RKS kita harus menyusun analisis SWOT terlebih dahulu untuk mengetahui dan menentukan bagaimana rencana kegiatan anggaran sekolah. Selanjutnya yaitu analisis SWOT yang dilakukan itu biasanya setiap 1 tahun sekali, karena rencana kegiatan anggaran sekolah ini dibuat untuk 1 tahun sekali. Kemudian selanjutnya ada rencana kegiatan anggaran sekolah yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan sekolah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada program yang direncanakan bersifat lebih operasional, di mana maksudnya adalah ketika rencana kegiatan sekolah itu berjangka menengah, maka rencana kegiatan anggaran sekolah ini berjangka pendek atau lebih operasional yang lebih detail pada tahun tersebut. Selanjutnya ada benang merah antara tujuan 4 tahunan dan sasaran. Maksudnya adalah ada keterkaitan antara tujuan 4 tahunan di rencana kegiatan sekolah dan juga sasaran tujuan situasional 1 tahunan, yaitu rencana kegiatan anggaran sekolah. Selanjutnya itu ada rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sebelum menyusun RKS itu harus terdapat analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah.
Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah. Yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Analisis ini menitikberatkan kepada lingkungan sekolah apa saja yang cakupannya lebih sempit dan berpengaruh langsung kepada operasional sekolah. Proses-proses ini termasuk menganalisis kebutuhan masyarakat, potensi daerah, potensi sekolah, potensi masyarakat sekitar, potensi geografis sekitar sekolah, potensi ekonomi masyarakat sekitar sekolah, dan juga potensi lainnya. Termasuk di dalamnya juga tentang regulasi atau kebijakan daerah dan peta perpolitikan daerah setempat. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis pendidikan yang ada di sekolah saat sekarang atau saat ini dan perencanaan 1 tahun ke depan. Yang kedua yaitu analisis pendidikan sekolah saat ini, yaitu kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui semua unsur internal sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Analisis ini menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Aspek atau unsur sekolah yang secara internal dapat dikaji antara lain program belajar mengajar, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan dalam menganalisis kondisi sekolah, harus memperhatikan pola atau arah kebijakan pemerintah yang sedang berlaku. Yang ketiga yaitu melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Kajian ini menelaah tentang cita-cita potret sekolah yang ideal di masa datang. Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder, khususnya mereka yang memiliki cara pandang visioner sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-benar ideal tapi terukur, visible, dan juga rasional. Selanjutnya yaitu kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan juga yang diharapkan 1 tahun ke depan. Maksudnya adalah berdasarkan pada hasil sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah ideal 1 tahun mendatang, maka dapat ditentukan kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itu merupakan sasaran yang harus dicapai atau diadaptasi dalam waktu 1 tahun, sehingga apa yang diharapkan sekolah secara ideal dapat dicapai. Kesenjangan tersebut merupakan selisih antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya 1 tahun ke depan. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan mengulas kesenjangan dapat dikelompokkan menjadi bagian-bagian atau kelompok aspek. Contohnya yaitu aspek standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. Rumusan tujuan 1 tahun ini merupakan penjabaran lebih rinci, operasional, dan terukur dari tujuan 4 tahunan dalam rencana kegiatan sekolah. Dalam perumusannya harus mengandung aspek SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Secara substansi, tujuan tersebut lebih menitik beratkan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Selanjutnya ada mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. Langkah ini harus dilakukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Fungsi yang dimaksud misalkan untuk meningkatkan pencapaian ketuntasan kompetensi lulusan yang berstandar nasional adalah fungsi proses belajar mengajar berstandar nasional dan pendukung PBN seperti ketenagaan, kesiswaan, kurikulum. Setelah fungsi diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan masing-masing fungsi beserta faktor-faktornya. Selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisis terhadap fungsi dan faktornya, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk tingkat kesiapan yang memadai, dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor eksternal, sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai dinyatakan sebagai kelemahan bagi faktor internal atau ancaman bagi faktor eksternal. Untuk menentukan kriteria kesiapan, diperlukan standar, kecermatan, kehati-hatian, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup agar dapat diperoleh ukuran kesiapan yang tepat. Selanjutnya ada merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu memilih alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan dengan tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap dan mengoptimalkan fungsi yang dinyatakan siap. Hal-hal ini
ada yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu fungsi atau alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan harus didasarkan pada analisis SWOT. Maka diidentifikasi komponen dan faktor yang tidak siap terlebih dahulu untuk diatasi lebih dahulu. Yang kedua yaitu ada setiap komponen atau faktor yang tidak siap dicarikan alternatif pemecahannya dan kemudian dipilih yang paling ringan, tepat, dan juga efisien atau efektif. Selanjutnya yaitu menyusun rencana program. Berdasarkan pada beberapa alternatif pemecahan persoalan yang dihasilkan dari analisis SWOT, maka alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, kepala sekolah bersama dengan unsur komunitas sekolah menyusun dan merealisasikan rencana dan program-programnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek yang ingin dicapai. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orang tua peserta didik, baik secara moral maupun finansial. Selanjutnya yaitu ada menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan output atau apa dan kapan dicapai. Dasar tujuan suatu tahun bisa berbasis standar nasional pendidikan, atau lebih spesifik lagi misal terkait dengan rintisan sekolah berstandar internasional. Misalnya dari program pencapaian standar internasional, aspek sarana dan prasarana pendidikan. Bentuk hasil yang akan dicapai sarana pendidikan apa saja dalam jangka 1 tahun bisa terwujud. Selanjutnya yaitu menyusun rencana biaya. Dalam menyusun rencana biaya, sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan 1 tahun. Dalam membuat rencana anggaran ini, dari setiap besarannya, alokasi dana harus dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah, dari pusat, dari komunitas sekolah, dan dari sumber dana lainnya. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan dalam RAPBS. Dalam penyusunannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing penyandang dana. Program-program yang memerlukan bantuan dana dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komunitas sekolah atau bahkan daerah. Pada era otonomi daerah ini, maka sekolah dan daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam hal pemenuhan unit kos pendidikan anak bersiswa. Selanjutnya yaitu menyusun rencana pelaksanaan program. Perumusan rencana pelaksanaan program ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, atau strategi yang jitu, efisien, dan efektif, serta visible untuk dilaksanakan. Cara di sini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada program tersebut. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau workshop, seminar, pengayaan, pendampingan, bimbingan, serta kunjungan, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan pelaksanaannya harus mempertimbangkan alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rencana pemantauan dan evaluasi. Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk oleh sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah. Dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim. Dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan serta kegagalan tujuan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Selanjutnya ada membuat jadwal pelaksanaan program. Sekolah merencanakan alokasi waktu per minggu atau bulanan atau triwulan dan seterusnya sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya penjadwalan ini untuk pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada menentukan penanggung jawab program kegiatan. Sekolah harus menentukan siapa penanggung jawab dari kegiatan atau program tersebut, kelompok program dan atau keseluruhan program. Dengan SK kepala sekolah, setiap orang atau kelompok orang dapat menjadi penanggung jawab atau anggota pelaksana program atau kegiatan. Pertimbangan utama dari penanggung jawab ini adalah profesionalitas, kesesuaian, kewenangan, kemampuan, kesediaan, dan juga kesempatan yang ada. Keterlibatan pihak luar seperti komite sekolah atau masyarakat dapat dilibatkan sesuai dengan kepentingannya. Pada prinsipnya, RKS ini harus diketahui dan disetujui dan disahkan oleh berbagai pihak terkait seperti sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan daerah, provinsi, atau kabupaten kota.
Selanjutnya yaitu ada contoh dokumen hasil rencana kegiatan anggaran sekolah. Dalam hasil rencana kegiatan anggaran sekolah ini terdapat beberapa unsur yang harus dicantumkan dalam dokumen tersebut. Di antaranya ada nomor dari uraian, yang kedua ada uraian kegiatan, volume, harga satuan, jumlah, kemudian sumber dana, total dana, dan juga uraian kegiatan dan jumlah total dari dana keseluruhan. Baiklah, dalam hasil rencana kegiatan anggaran sekolah ini biasanya dalam uraian kegiatannya itu terdapat beberapa cantuman seperti standar isi, standar proses yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang dipakai di SMP Laboratorium Percontohan UPI, yaitu memakai kurikulum nasional. Kurikulum nasional berasal dari Kutilas edisi revisi yang berbasis pada pengembangan atau potensi daerah yang mencakup kondisi dan khas sekolah masing-masing. Selanjutnya, ada muatan lokal yang menyesuaikan dengan daerah di mana sekolah itu berada. Kalau di Jawa Barat, rata-rata muatan lokalnya yaitu bahasa Sunda. Untuk mencapai tujuan kurikulum didukung oleh 3 kelas. Yang pertama ada kelas Daarut Tauhid, yaitu program kerjasama antara pesantren Daarut Tauhid dengan SMP Laboratorium Percontohan UPI. Dengan output lulusan memiliki akidah yang kuat, akhlak yang baik, dan tahfidz Quran. Yang kedua ada kelas Dewi Bahasa, yaitu menerapkan sistem belajar 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga ada kelas reguler, di mana semua peserta didik diberlakukan sama tanpa terlalu melihat perbedaan kemampuan mereka. Selanjutnya, untuk memperkuat penguasaan bahan ajar intrakurikuler, diberikan jam pelajaran tambahan berupa kegiatan kokurikuler pada beberapa mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, matematika, dan baca tulis Al-Quran. Kokurikuler pada dasarnya bisa dilakukan secara individual atau kelompok, tapi memerlukan kerjasama antar guru agar tidak ada pelajaran yang diselenggarakan secara dengan waktu bertabrakan. Analisis kohort siswa. Dimulai dari sejarah istilah dari kohort ini, yaitu awal ditemukan dalam sejarah bangsa Romawi yang terkait dengan pasukan perang. Untuk memantau secara cermat kondisi anggota pasukan dari awal ditugaskan sampai berakhirnya peperangan. Untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses guna penugasan selanjutnya, maka data kondisi pasukan tersebut kemudian disusun dalam suatu bagan yang memuat informasi tentang jumlah keseluruhan tentara yang ditugaskan untuk berperang, jumlah tentara yang gugur, jumlah tentara yang luka atau sakit, dan jumlah tentara yang selamat dari peperangan. Jadi gunanya pada waktu dulu oleh pasukan-pasukan perang dari bangsa Romawi itu digunakan untuk sebagai bagan informasi. Jadi pasukan mana saja ya, berapa jumlah pasukan yang kemungkinan gugur, luka atau sakit, atau selamat dari peperangan seperti itu. Lalu dikaitkan dengan bidang pendidikan, istilah kohort digunakan untuk menggambarkan arus siswa dalam suatu sistem pendidikan, yaitu berupa data siswa yang masuk mulai di tingkat 1 sampai mereka tamat atau lulus mengikuti program pendidikannya. Bagan ini memuat data tentang jumlah siswa baru, jumlah seluruh siswa pada setiap tingkat, jumlah siswa naik tingkat, jumlah siswa kelas, jumlah siswa tinggal kelas atau mengulang, jumlah siswa putus sekolah, jumlah siswa lulus, dan jumlah siswa mutasi pada setiap tingkat dan setiap tahun. Selanjutnya ada manfaat dari analisis kohort. Ada 6 manfaat,
yaitu yang pertama menemukan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kedua, menemukan situasi dan kondisi pendidikan di sekolah untuk keperluan perencanaan. Ketiga, memudahkan para pengawas sekolah melihat kondisi siswa di masing-masing sekolah yang menjadi tanggung jawabnya guna melakukan perbaikan. Keempat, membantu mempermudah melakukan upaya perbaikan manajemen sekolah oleh kepala sekolah. Kelima, melaporkan keadaan siswa di suatu sekolah secara cepat dan mudah dilihat kepada para pengawas, jajaran birokrasi pendidikan, masyarakat, dan para pemerhati pendidikan lainnya. Keenam, membantu perencanaan pendidikan menemukan permasalahan pendidikan di sekolah dengan mudah dan cepat yang sangat berguna untuk memudahkan melakukan diagnosis yang diperlukan dalam penyusunan rencana pendidikan. Jadi manfaatnya dapat dirasakan oleh hampir seluruh aparat sekolah seperti pengawas, kepala sekolah, stakeholder, dan yang lain-lain gitu sebagai informasi dari data-data siswa seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambar dari salah satu sumber. Ini adalah gambar hasil dari suatu aplikasi yang membuat analisa kohort siswa. Di sini ada beberapa bentuk yang dimana bentuk tersebut memiliki artinya masing-masing, seperti jumlah siswa, mutasi masuk, yang mengulang, dan yang lain-lain. Jadi ini ada aplikasinya. Nah, sebelum memakai aplikasi tersebut harus dipersiapkan dulu data persiapan. Seperti contohnya kelompok kami yang mengambil contoh dari SMP Laboratorium Percontohan UPI yang verifikasi data tahun 2017-2018. Di sini kami hanya mendapatkan data siswa keseluruhan, siswa mengulang, siswa baru, dan siswa lulus. Untuk data siswa yang mutasi belum didapatkan. Apabila data sudah didapatkan dengan lengkap, baru bisa dibuat analisis kohort seperti ini di aplikasinya. Nah, dan ini adalah kohort data persentase. Untuk pembuatan persentase pada setiap indikator yang ada, seperti siswa naik tingkat berapa persen, siswa tinggal kelas berapa persen, siswa putus sekolah berapa persen, dan siswa lulus berapa persen, seperti itu. Sekian. Selanjutnya ada silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus ini juga dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus juga menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Jadi, dengan demikian, bahwasanya silabus ini berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa kompetensi apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran, lalu kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut itu bagaimana, dan juga upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik itu seperti apa. Kemudian ada komponen silabus. Jadi silabus ini memiliki beberapa komponen di dalamnya.
yang secara garis besar mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, beberapa komponen yang harus ada dalam sebuah silabus itu, yang pertama ada identitas mata pelajaran, bahwasanya di dalam silabus ini harus dijelaskan atau diberi rincian mengenai mata pelajaran yang ingin diajarkan ke peserta didik itu apa, dan juga yang kedua ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini memuat nama satuan pendidikan, lembaga tersebut, dan juga kelas-kelas yang akan diajarkan. Yang ketiga ada kompetensi inti, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Keempat dimensi yang ada dalam kompetensi inti ini dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Jadi, kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Dan juga kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, oleh karena itu, kompetensi dasar ini berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, atau proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktikkan, mendeskripsikan, dan juga mendemonstrasikan. Jadi, guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian hasil belajar sesuai keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Ada di kelas itu seperti apa, dan juga indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku peserta didik yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, materi pokok. Nah, di dalam silabus ini pun juga memuat materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan juga ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu yang kesembilan ada alokasi waktunya, jadi disesuaikan nih dengan jumlah jam pelajaran dan juga struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam sebuah silabus. Untuk lingkup rencana pembelajaran ini, paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Oleh karena itu, RPP ini merupakan persiapan yang memang harus dilakukan guru sebelum mengajar.
Persiapan di sini itu dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar atau peserta didik untuk mau terlibat secara penuh. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuannya, dan di dalamnya itu harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Kemudian ada komponen RPP. Sama halnya dengan silabus, bahwa RPP ini memiliki beberapa komponen di dalamnya. Yang komponen-komponen RPP ini menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 terdiri dari yang pertama ada identitas mata pelajaran. Jadi identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan juga jumlah pertemuannya. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati seperti mengidentifikasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam komponen silabus, ada mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktikkan, mendeskripsikan, dan juga mendemonstrasikan. Yang intinya mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Yang keenam ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan juga ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Jadi alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dan beban belajar peserta didik. Yang kedelapan ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar pembelajaran itu mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap indikator dan kompetensi pada setiap mata pelajarannya. Dan juga yang terakhir, yang ke-9 ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini di dalam RPP mencakup pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru itu yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan juga fisiknya untuk siap gitu mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru itu harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru pun harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan juga yang terakhir, guru itu harus menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kegiatan pembelajaran yang keduanya ada inti. Jadi kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang terakhir, ada kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri fasilitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut atau sebagainya. Dengan demikian, penjelasan dan pengertian RPP ini sebagai perangkat pembelajaran. Sekian materi mengenai perencanaan sekolah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.